Kita lanjutkan ceritanya. Di acara peluncurannya perhiasan Rin Xin Xin, Ho-Ming memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar desain dan juga perhiasan-perhiasan yang dia luncurkan. Akan tetapi ternyata di sana Rin Xin Xin itu tidak bisa menjawab pertanyaan yang sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Ho-Ming. Jadi dia tahu bahwa desain-desain tersebut bukanlah milik Rin Xin Xin, tetapi milik Olivia, atau Olivia di sini sebenarnya adalah Shen Tian, istrinya dia. Jadi terbongkarlah bahwa sebenarnya Xin Xin adalah plagiat. Di sana Shen Tian menyaksikan dan tersenyum, dan Ho-Ming menghampiri Shen Tian. Kemudian dia menanyakan bagaimana dia bisa tahu, bagaimana dia nggak tahu dia sendiri yang membeli perhiasan atas nama Olivia tersebut. Dan kemudian Ho-Ming mengajak Shen Tian pergi ke pertemuan bisnisnya untuk merayakan kerjasama bisnisnya. Di sana Ho-Ming dengan relasinya itu banyak minum sehingga membuat Ho-Ming menjadi mabuk. Di sana juga Shen Tian melihatnya dengan sangat khawatir akan keadaan Ho-Ming yang begitu mabuk. Sampai akhirnya Shen Tian membawa Ho-Ming pulang ke rumah. Dia membaringkan Ho-Ming di sofanya. Ini udah kejadian kayak waktu Shen Tian ketiduran di kamar Ho-Ming ya. Ini kebalik, jadi dia sekarang yang ketiduran dan Shen Tian yang menyelimutinya. Dia mulai terpesona sepertinya sama Ho-Ming. Dia melihat wajah Ho-Ming dan mengingat apa yang telah dilakukannya kepada Shen Tian. Akhirnya Shen Tian pergi untuk mandi. Di sana juga Ho-Ming pada waktu itu mulai bangun, merasakan sakit kepala dan memanggil Shen Tian untuk mengambilkan air minum untuknya. Di sana belum berpakaian juga, Shen Tian langsung menghampiri Ho-Ming untuk memberikan air minum. Pada waktu itu Shen Tian masih di sana dan Ho-Ming melirik ke arah Shen Tian. Tetapi apa yang terjadi? Dia melihat ada bayang-bayang tubuh Shen Tian. Dia merasa ini mimpi. Kenapa? Karena dia merasa bisa melihat kembali. Untuk memastikannya, si Ho-Ming menghampiri Shen Tian. Kemudian malah membuka handuk Shen Tian. Shen Tian pun terkejut dan berteriak. Shen Tian pun mencoba menghindar, tapi malah jatuh ke pangkuannya Ho-Ming dikarenakan handuknya terinjak tadi. Ho-Ming malah membelai wajahnya Shen Tian dikarenakan dia mungkin sudah merasa melihat ada bayang-bayang wajah. Kemudian dia merasa mimpi dan akhirnya Shen Tian pergi dan dilihat oleh Ho-Ming. Lama-kelamaan bayangan yang dia lihat mulai gelap kembali. Sepertinya ini pertanda bahwa Ho-Ming bisa melihat kembali. Untuk selanjutnya, ayah Ho-Ming menerima laporan bahwa Ho-Ming telah berhasil menjalin bisnis dengan relasinya. Dia sangat bangga terhadap Ho-Ming, dan di sana ternyata ada adiknya Ho-Ming yang tidak menyukai Ho-Ming. Ada WD di sana, mendengarkan bahwa dia itu sedang dibanding-bandingkan oleh ayahnya mereka. Geram sekali hati WD mendengar dia dibandingkan dengan kakaknya. Setelah kejadian tersebut, kemudian WD bertemu dengan Xin Xin. Di sini ternyata mereka sedang menjalankan rencana di mana akan menghancurkan Ho-Ming dan Shen Tian. Sepertinya mereka mempunyai rencana jahat untuk mengadu domba antara Ho-Ming dengan Shen Tian. Katanya akan menyingkirkan mereka. Dan bagaimana rencana itu? Rencana itu ternyata berhasil mereka jalankan sehingga kerjasama antara Ho-Ming dan relasinya itu dibatalkan. Itu dikarenakan ada Xin Xin datang ke kantor relasinya untuk membatalkan dengan mengatasnamakan Ho-Ming. Akhirnya Ho-Ming bertemu dengan Shen Tian untuk makan, tetapi di sana Ho-Ming mempertanyakan kepada Shen Tian apakah tidak ada yang akan disampaikan. Dengan bingung Shen Tian menjawab hebat, dan pada waktu itu ada telepon masuk. Di sana Ho-Ming langsung
tambah curiga dan kemudian menyuruh Sentian untuk mengangkat teleponnya dengan di loudspeakerkan. Di sini Sentian merasa aneh, ada apa seperti itu. Ternyata ibunya menelepon kemudian menanyakan ada kesulitan apa. Di sini sudah termasuk pada rencana Shinsin untuk mengadu domba. Dan yang termakan oleh hasutannya itu adalah Homing. Dia sangat tidak suka kepada Sentian. Dia menyangka bahwa Sentian itu bekerja sama dengan mereka untuk menjatuhkannya, dan juga dia merasa dibohongi oleh Sentian. Padahal di sini Sentian juga tidak tahu apa-apa. Malahan dia tidak pergi kemana-mana, dia hanya tinggal diam di rumah saja. Tetapi di sini Homing tetap tidak percaya pada apa yang dikatakan oleh Sentian. Akhirnya Sentian di sini merasa marah kepada Homing karena merasa tidak dipercaya oleh Homing. Sampai akhirnya Sentian membuang makanan yang sudah dia buat untuk makan dengan Homing. Lah, kenapa jadi makanan sasarannya ya? Di sini Homing menahan marah. Di tempat lain ada Shinsin dan adiknya Homing yang merayakan kemenangan mereka telah mengadu domba antara Sentian dengan Homing, sekaligus telah merebut kerjasama bisnis Homing menjadi ke tangannya WD atau adiknya Homing. Ternyata ini semua adalah idenya dari Shinsin. Akhirnya Homing menelepon asistennya untuk memeriksa CCTV dan meyakinkan bahwa memang pada waktu itu Sentian tidak pergi kemana-mana. Dia sangat menunggu jawaban dari asistennya. Harap-harap cemas ya, takutnya benar Sentian yang pergi. Sentian pun di kamarnya terus memikirkan apa yang telah terjadi, dan sepertinya dia sudah kepikiran bahwa yang melakukannya itu adalah Ruan Shinsin, yaitu kembarannya yang menyamar menjadi dirinya sebagai tunangan dari Homing dan membatalkan semua kontrak atau kerjasama Homing dengan relasi bisnisnya. Akhirnya ada kabar dari asistennya Homing bahwa memang benar Sentian itu tidak pergi kemana-mana. Dia pun merasa bersalah kepada Sentian. Setelah Sentian mengetahui bahwa itu adalah semua perbuatan dari Shinsin, saudara kembarnya, dia ingin sekali menjelaskan kepada Homing bahwa itu bukan dia. Dia mulai menghampiri kamarnya Homing, tetapi secara bersamaan Homing pun keluar dari kamar dan sepertinya Homing pun ingin memberikan penjelasan kepada Sentian dan meminta maaf karena telah menuduhnya membatalkan kontrak dengan relasinya. Sampai di depan pintu dia malah ragu untuk mengetuk, padahal Sentian sudah ada di belakangnya. Akhirnya Sentian diajak untuk berbicara bersama Homing. Mereka pun akhirnya berbicara dan kesalahpahaman itu sudah bisa dijelaskan dan tidak ada lagi kesalahpahaman di antara mereka. Homing tahu bahwa itu yang melakukannya adalah Shinsin atau saudara kembarnya Sentian yang mengaku bahwa dirinya adalah tunangan dari Homing. Akhirnya sekarang tidak ada lagi kesalahpahaman di antara mereka. Di tempat lain adiknya Homing bertemu dengan relasinya untuk menandatangani kerjasama bisnis. Padahal yang seharusnya menandatangani kerjasama bisnis itu adalah Homing, tetapi di sini malah adiknya yang berbuat curang yang menandatanganinya. Tetapi di sana ada Homing datang.